Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi melalui perantara ini kita masih bisa belajar ya di pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, anak-anak, kali ini Ustadz Zainal akan menjelaskan tentang Luqman Al-Hakim. Silahkan kalian buka dulu buku PAI-nya bab ke-10 kisah Luqman Al-Hakim. Ya, yang ingin Ustadz sampaikan adalah setelah kalian mempelajari kisah Luqman Al-Hakim ini, kalian menjadi anak-anak yang solih solihah, menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tua, menjadi anak-anak yang bisa melakukan ibadah sholat dengan baik, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang kisah Luqman Al-Hakim. Tapi sebelum Ustadz melanjutkan, tolong seperti biasa, sebelum kalian melihat tayangan video pembelajaran ini lebih lanjut, kalian bisa membaca terlebih dahulu buku paketnya di bab yang ke-10 tentang Luqman Al-Hakim. Oke, anak-anak? Nah, Luqman Al-Hakim ini, siapa Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang soleh. Dia bukan nabi, ya. Bukan nabi, tapi dia menjadi orang tua karena punya sekian banyak anak. Nah, Luqman Al-Hakim ini berkebangsaan Habasyi. Habasyi itu Afrika, ya, tepatnya di daerah Sudan. Ya. Pekerjaan Luqman Al-Hakim ini, anak-anak, sebagai tukang kayu. Dan subhanallah, Luqman Al-Hakim diberi oleh Allah tubuh yang mungkin menurut kita ini kurang menguntungkan. Tapi memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak, ya. Jadi tubuh Luqman Al-Hakim ini pendek, ya. Tapi Allah memberikan kekuatan keimanan kepada Luqman Al-Hakim. Sekali lagi, Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, tapi orang soleh yang bisa menjadi suri tauladan, menjadi sebuah contoh bagi kita, ya, dan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim adalah anak dari Baura' bin Nahur bin Tarikh. Ya. Tarikh ini merupakan nama dari, ada yang menyebutkan, ada yang menjelaskan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Luqman Al-Hakim ini hidup dalam 1000 tahun, anak-anak. Lama. Berarti umurnya panjang. Umurnya lama, ya. Dan Luqman Al-Hakim ini juga menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam sebelum Nabi Daud diangkat menjadi seorang nabi. Nah, pekerjaan Luqman Al-Hakim ini, anak-anak, beliau ini adalah awalnya tukang kayu, kemudian menggembala domba, menjadi tukang jahit baju, ya subhanallah, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Jadi kita ini nggak boleh kemudian menghina pekerjaan orang. Oh, dia tukang kayu, dia tukang sapu dan sebagainya. Itu pekerjaan yang halal, gitu ya, pekerjaan yang halal. Nah, Luqman Hakim ini, anak-anak, oleh Allah diberi karunia putra yang begitu banyak. Tapi subhanallah, putranya ini banyak yang meninggal saat umur masih kecil. Nah, tapi karena Allah memberikan kekuatan keimanan yang luar biasa, akhirnya ujian itu dilewati dengan begitu saja. Artinya Luqman Al-Hakim menerima itu, bahwasanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anak, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, ini walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman Al-Hakim, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri.
wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ini adalah anak-anak pelajaran yang bisa kita ambil kebaikannya. Ini pesan Allah kepada Luqman Al-Hakim yang disampaikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, yang pertama, Luqman Al-Hakim adalah orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat hikmah, gitu ya. Hikmah itu selalu apa? Bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim. Beliau, Luqman Al-Hakim, selalu bersyukur dan nikmat yang Allah berikan. Apapun yang didapat, apapun yang sekarang ini menimpa Luqman Al-Hakim, diterima dengan lapang dada. Yang kedua, anak-anak, Luqman Al-Hakim ini karena pandai bersyukur, maka Luqman Al-Hakim ini diberi nikmat yang lain oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat kekuatan iman yang luar biasa. Jadi seperti apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi, Luqman Al-Hakim ini oleh Allah diberi tubuh yang mungkin jauh dari sempurna menurut pandangan manusia. Gitu ya. Tapi menurut pandangan Allah, bentuk tubuh Luqman Al-Hakim ini sudah sempurna. Tapi menurut pandangan manusia, itu belum sempurna. Tadi Ustaz sampaikan, Luqman Al-Hakim ini diberi oleh Allah tubuh yang pendek, gitu ya, kulit yang hitam, rambut yang rambut yang subhanallah keriting. Ya. Orang kalau melihat pasti juga menjadi tidak nyaman, tapi itulah yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim. Allah menganugerahi Luqman Al-Hakim ketaatan beribadah kepada Allah. Memiliki perasaan halus, akal pikiran dan pengetahuan yang luas, itu yang Allah berikan kepada Luqman Al-Hakim. Nah, pesan kepada anaknya, jadi pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maka anak-anak, pesan yang pertama yang diberikan kepada anaknya oleh Luqman Al-Hakim adalah mempersekutukan Allah. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah. Apa sih menyekutukan Allah itu? Menyekutukan Allah itu adalah menduakan Allah. Artinya kita menyembah bukan hanya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Bisa kepada tumbuh-tumbuhan, bisa kepada batu-batuan, bisa kepada patung, bisa kepada matahari, bulan, bintang, ya. Dan itu disebut dengan menyekutukan Allah. Dan itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Dalam Al-Quran dilarang kita menyekutukan Allah. Nggak boleh kita tidak menyembah kepada Allah. Harus menyembah kepada Allah. Makanya pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang pertama adalah jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang disekutukan itu menurut kita itu hebat luar biasa, ya. Matahari ini hebat, matahari hebat, meskipun jauh, tapi bisa sinarnya masih kita bisa rasakan, gitu. Hebat, tapi tetap kehebatan makhluk itu tidak bisa mengalahkan kehebatan Allah sebagai penciptanya. Makanya kemudian sekali lagi anak-anak, kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Nah, barang siapa yang kemudian ingkar dengan itu, ya, tidak mau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ini termasuk orang-orang yang menganiaya diri kita sendiri. Apa menganiaya diri kita sendiri itu?
yang menyakiti diri kita sendiri. Loh, dengan cara apa kita menyakiti diri kita sendiri? Dengan cara kita nggak mau menyembah kepada Allah. Makanya kemudian besok anak-anak yang tidak menyembah kepada Allah itu akan disiksa oleh Allah di neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah jangan angkuh dan sombong. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, anak-anak, oleh Allah kita ini diingatkan jangan sombong. Nah, sombong ini penyebabnya banyak. Karena punya wajah ganteng, cantik, sombong. Meremehkan yang lain. Karena punya otak cerdas, menghafal mudah menangkap hafalan, mudah memahami pelajaran, akhirnya meremehkan yang lain. Ini tidak boleh. Kalau kalian sekarang ini diberi nikmat oleh Allah, hafalan Qur'annya banyak, ada yang dapat 2-3 juz, 5 juz, 6 juz, ya. Itu semua berkah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena itu pemberian Allah, maka jangan sekali-kali kalian sombong dengan nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Suatu saat nikmat itu bisa diambil lagi oleh Allah. Gitu ya. Nah, apa ciri-ciri orang sombong, orang angkuh itu anak-anak? Memalingkan muka dari manusia. Karena sombong. Artinya memalingkan muka itu ketika disapa, dia biasa-biasa saja, malah angkuh, judes, cuek, begitu ya. Itu nggak boleh. Merasa dirinya anak orang kaya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya kemudian ranking 1, seumpamanya nih, sombong kepada yang lain. Berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya, dan membanggakan diri sendiri. Kalau jalan di depan orang-orang, di depan teman-teman, memperlihatkan kesombongannya. Nggak boleh. Gitu ya. Bangga dengan diri sendiri. Nggak boleh. Termasuk bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Seumpamanya nih, di antara kalian, puasa Senin Kamisnya nggak pernah bolong-bolong. Sholatnya setiap waktu, sholat di masjid, sholat di musola, berjamaah. Tapi amat sayang sekali nih anak-anak, kemudian kalian bercerita kepada teman yang lain, oh aku ini loh, sholat 5 waktunya, oh luar biasa. Aku di masjid, aku di musola, setiap waktu sholat berjamaah di masjid. Kamu kok nggak kayak aku sih? Gitu ya. Itu sombong namanya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dan ini yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nah, makanya kemudian kita harus rendah hati anak-anak, nggak boleh sombong, ya. Kalau bertemu dengan temannya, ucapkan salam. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu? Ya, jangan acuh, kita nggak boleh cuek. Temannya butuh bantuan, nggak mau bantu. Ustadzanya butuh bantuan, nggak mau bantu. Cuek saja, itu nggak boleh. Gitu ya. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, yang angkuh gitu ya. Yang ketiga anak-anak, hendaklah berbuat kebaikan, kebajikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini pesannya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang ketiga, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari
wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan serulah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, anak-anak, dalam ayat ini Allah menyebutkan contoh kebaikan. Apa contoh kebaikannya? Sholat. Ustadz minta tolong nih anak-anak SDIT Gilmani, khususnya anak-anak kelas 5, tolong sholatnya diperhatikan. Ya, jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Kalau sholatnya ini bolong-bolong, zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib, isya sholat, subuh nggak sholat lagi. Jangan begitu ya, karena sholat ini anak-anak amalan perbuatan baik yang besok akan dihisab lebih dahulu oleh Allah. Makanya hati-hati nih anak-anak, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, nanti semua urusan kita jadi nggak baik, jadi nggak bagus. Gitu ya, makanya yang baik sholatnya. Jangan sampai sholatnya kemudian bolong. Kemudian melakukan perintah baik dan meninggalkan perintah jelek. Ini contohnya nih anak-anak. Ya, sholat ini perbuatan baik. Patuh kepada kedua orang tua, ya. Ingat, kalian lebih banyak berada di rumah. Maka ayo kepatuhan kita kepada orang tua harus lebih bagus lagi dong. Ya, bantu orang tua yang ada di rumah, bantu umi, ya, bantu ibunya di rumah. Kemudian patuh kepada bapak dan ibu guru. Artinya kalau kita sudah karena kita ini juga masih sekolah, meskipun tidak langsung bertatap muka, tapi tolong pengganti orang tua kalian adalah ustadz ustadzah yang mengajar kalian. Maka posisi ustadz ustadzah yang mengajar kalian ini sama halnya dengan orang tua. Juga harus dihormati, harus ditaati. Kemudian rajin mengaji, rajin belajar. Jangan lupa ya, sholatnya bagus, patuh kepada orang tua juga bagus. Tapi kalau nggak mau ngaji, nggak bagus. Nggak mau belajar juga nggak bagus. Makanya ngajinya rajin, belajarnya ngaji yang rajin. Sekolahnya tepat waktu. Kalau ngomong dengan temannya itu yang baik, yang santun, nggak boleh mengolok-olok temannya, nggak boleh menunjukkan kesombongannya. Kenapa? Nanti kalian akan dijauhi oleh teman-teman kalian karena kesombongan kalian. Ya, kalau ada tugas dari ustadz ustadzah dikerjakan dengan baik, jangan sampai kemudian tugas itu tidak dikerjakan. Karena ini membantu supaya kalian bisa lebih memahami materi yang sudah ustadz ustadzah berikan. Maka anak-anak yang harus kita lakukan, hindari perbuatan buruk yang tidak baik. Apa perbuatan buruk yang tidak baik itu? Satu, syirik, menyekutukan Allah. Membenci kedua orang tua, membenci ustadz ustadzahnya, suka berkelahi, suka mencuri. Kalau ngomong kasar, ngomong kotor, ya, ini perbuatan nggak baik. Maka harus sabar, ya. Kalau ada temannya yang nggak baik dikasih tahu. Kalau ada temannya yang di kampung juga melakukan perbuatan nggak baik dikasih tahu. Ya, ini adalah termasuk ciri-ciri anak yang soleh, yang soleh dan solehah. Begitu ya. Dan semoga anak-anak dengan kita mempelajari kisah Luqman Al-Hakim ini, kita menjadi anak-anak yang solehah. Tidak menyekutukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, mentaati perintah ustadz ustadzahnya, melakukan ibadah dengan
baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat, semoga apa yang Ustadz sampaikan pada pembelajaran kali ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.